Selamat sore untuk Bapak Ibu semua yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Dan selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di wilayah Indonesia Timur. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kita boleh bertemu secara online dalam persekutuan doa Majelis Pendidikan Kristen. Sudah bergabung juga bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Kami sambut Bapak Ibu pengawas dan pengurus Majelis Pendidikan Kristen Pusat, Bapak Ibu pengurus MPK wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, serta Bapak Ibu para undangan pemerhati pendidikan di Indonesia. Sebelum kita memulai persekutuan doa di malam hari ini, kita akan mengawali dengan mendengarkan sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Titan Pramudya ST selaku pengurus bidang 3 organisasi MPK Indonesia. Kepada Bapak Titan disilakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore dan selamat malam. Shalom. Shalom. Kami mewakili MPK Indonesia mengucapkan terima kasih kepada MPKW Tanah Papua yang hari ini dengan sangat baik sudah mempersiapkan pelayanan di dalam persekutuan doa ibadah satu hati MPKW dan juga MPK di Indonesia. Kita percaya Bapak Ibu sekalian, doa orang benar bila dengan yakin dinaikkan akan sangat besar kuasanya. Kita percaya doa-doa kita tentunya menjadi suatu kekuatan pemersatu dan juga menjadi suatu pemersatu di antara kita semua, MPK, MPKW, dan sungguh-sungguh supaya setiap sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia merasakan berkat dan juga kekuatan dari doa-doa yang akan kita naikkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada MPKW Tanah Papua, kepada Pendeta Hizkia Rolo, kepada Pak Edi Pranata, dan rekan-rekan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kembali. Terima kasih Pak Titan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Edi Pranata Raharjo SHMM selaku Wakil Ketua MPK Wilayah Tanah Papua. Kepada Pak Edi disilakan. Saya akan membacakan sambutan dari Ketua MPKW Tanah Papua. Yang terhormat Ketua dan Pengurus MPKW Indonesia, yang terhormat Badan Pengurus MPKW seluruh Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan gereja dan Yayasan Pendidikan Kristen dan seluruh hadirin yang mengikuti ibadah saat ini, yang terhormat Bapak Ibu Badan Pengurus MPKW Tanah Papua. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kita dapat bertemu dalam ibadah bulanan MPKW seluruh Indonesia. Ibadah bulan April ini, MPKW diberikan kesempatan menjadi pelaksana ibadah ini. Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Dengan penuh sukacita dan bersemangat untuk ambil bagian dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di tanah Papua. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, MPKW Tanah Papua berkomitmen untuk melayani dengan semangat dan kesatuan yang kuat dan berupaya menjalin hubungan yang baik
dengan pimpinan-pimpinan yayasan pendidikan Kristen, gereja-gereja, lembaga-lembaga pendidikan yang berkonsen pada pendidikan dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. MPKW sudah sedang dan akan melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan beberapa stakeholder, diantaranya webinar implementasi kurikulum merdeka, seminar anti-bullying untuk guru-guru setanah Papua, dan melakukan seminar pembentukan karakter untuk guru-guru seluruh tanah Papua, yang semuanya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Kami menyadari tugas tanggung jawab ini tidak mudah. Oleh sebab itu, kami memerlukan dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama kita sehati dan sepenanggungan melayani melalui bidang pendidikan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ketua MPKW Tanah Papua, Pendeta Hizkia Lolo STH MM. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai persiapan, mari kita mengawali persekutuan ini dengan bersaat teduh. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Sang Raja.
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Doa pembuka oleh Pak Reinhard Laisina. Bapak Ibu, mari berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mengawali akan seluruh rangkaian ibadah kami. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan turun atas kami, urapi, berkati dan mampukan kami semua, khususnya kami MPKW Tanah Papua yang akan melayani ibadah di malam hari ini. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani ibadah ini, agar biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Berkati jaringan, berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, biarlah semuanya dapat berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Itulah permohonan indah dari para murid kepada Yesus. Kiranya permohonan ini menjadi kerinduan kita selaku hamba-hambanya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia Suebu dengan tema Tuhan, ajarlah kami berdoa. Menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. KPPK 26, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ia akan mengajarkan kebenarannya. Sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kepada Pak Pendeta disilakan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang dan memohon, ajarlah kami berdoa. Agar kami menjadi pendoa, menjadi anak Bapa yang berkenan di hati-Mu. Boleh ada kebangkitan dalam pendidikan Kristen di negeri ini. Oleh karena banyak pendoa, Tuhan bangkitkan. Mulai dengan kami pemimpin,
sampai kepada anak-anak di dalam binaan kami. Berkati kami mendengar firman-Mu. Kami memohon demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan baca dari Lukas. Tema kita, Tuhan ajarlah kami berdoa. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Pertama saya baca ayat 1 sampai 4. Ayat 5 sampai 13 saya akan baca waktu menguraikan. Mulai ayat 1, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya berhenti sampai di sini. Berbahagia kita yang mendengar firman, memelihara dalam hidup kita. Amin. Kasih Kristus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ini kelihatan sederhana, tetapi serius. Karena ini merupakan doa yang pendek. Doa yang pendek dan langsung dijawab. Ini luar biasa. Doa pendek biasanya lebih cepat dijawab. Kita memang sudah merancang sedemikian rupa doa berapa menit, firman berapa setiap orang, itu suatu yang baik. Doa pendek, cepat dijawab. Ketika seorang lumpuh bertanya, ya Tuhan bertanya pada orang lumpuh, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Supaya aku dapat berjalan, bangunlah, berjalanlah. Apa yang dapat aku perbuat? Supaya aku menjadi tahir, tahirlah kau. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Doa-doa pendek langsung dijawab Tuhan. Kita melihat di sini para murid meminta untuk diajari berdoa. Kita melihat Yesus sudah mengajar mereka. Ya, saya melihat 4 pokok di sini. Yang pertama itu tentang pola. Yesus memberikan pola doa. Hal yang pertama dalam pola ini adalah teladannya. Ayat 1 ini mengatakan mereka melihat Yesus berdoa di suatu tempat. Melihat. Ini contoh teladan. Pola yang bagus. Dari pimpinan sampai yang teratas sampai ke bawah harus dapat menjadi contoh. Saya belajar dari bapak saya, juga mama saya secara langsung mengajar. Ketika main petak umpet, saya lari ke kamar untuk bersembunyi, saya lihat bapak saya berdoa. Ketika tengah malam bangun, mau ke belakang, melihat bapak saya baca Alkitab dan berdoa. Oh, doa itu penting. Dari teladan saya lihat, saya perlu berdoa. Sampai hari ini ya berdoa. Kasih Kristus, Yesus memberi contoh teladan. Kemudian dia ajarkan. Jika kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini versi Matius. Versi Lukas, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Memberi tempat pertama utama kepada Allah. Mengagungkan dia, memuji dia, menghormati dia. Di tempat pertama untuk dia. Kemudian di bagian berikut dalam pola ini adalah kebutuhan fisik kita. Berikanlah
kami ya setiap hari, makanan kami yang secukupnya. Kemudian kebutuhan moral dan rohani, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampun setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi antara kebutuhan makan minum dengan kebutuhan rohani, yang fisik dengan fisik jasmani dengan rohani itu ditaruh sejajar. Seperti setiap hari kita makan minum, kita perlu mohon ampun karena dalam banyak hal kita berdosa, melakukan kejahatan, pelanggaran dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun pada sesama. Setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan untuk jatuh dalam dosa. Begitu kita melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah, kita diperhadapkan dengan tantangan untuk berdiri di jalan orang berdosa. Si jahat dengan segala siasatnya mengatur sedemikian rupa untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita, reputasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dan sama dan seterusnya. Setelah pola ini, yang kedua, Yesus memberikan sebuah gambaran doa, ayat 5-8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Kasih Kristus kita perlu bertekun, mungkin siang, mungkin malam, atau seperti apapun. C.S. Lewis berkata, ketekunan kita dalam berdoa bukannya mengubah Tuhan, melainkan mengubah diri kita. Ketika mikir-mikir kata-katanya, saya berpikir kalau Tuhan sudah melihat kita cukup berubah, berdoa banyak, mencari wajahnya selalu, Dia akan menjawab kita. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Banyak orang membalik ini, cari tambahan-tambahan dulu, ada waktu baru cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah urusan belakang. Tidak bisa. Kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, di tengah keluarga, dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah dunia. Pemerintahan Allah harus berlaku. Karena itu di sana kita harus terhubung terus dengan Tuhan dalam doa. Sikap kita perlu dibentuk. Karena itu poin ketiga dalam doa yang Yesus ajarkan, Yesus memberikan janji doa, ayat 9-12. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan berikan kepadanya kalajengking? Kasih Kristus, janji Tuhan pasti. Waktu kita terbatas untuk saya memberikan sekian banyak contoh juga pengalaman dari hidup. Tapi Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji. Percaya itu. Mungkin Bapak kita di dunia bisa saja mengingkari. Istri saya ketika anak-anak saya dalam masa tumbuh kembang pernah bilang, kalau kau tidak bisa penuhi janjimu, jangan bilang anak-anak, Bapak mau antarmu pergi ke pantai untuk mandi-mandi berenang, untuk pergi ke Taman Imbi main-main. Waktu itu Taman Imbi bagus, itu tempat bermain anak-anak.
Karena begitu ada pelayanan, ada apa yang mendesak, saya akan menggeser janji saya itu. Bapa di surga tidak demikian. Apa yang dijanjikannya akan penuhi. Karena itu, mintalah, ketoklah, carilah. Terakhir, Yesus memberikan kuasa doa ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita perlu meminta Roh Kudus memenuhi kita. Tapi Roh Kudus memenuhi hati hidup yang suci, yang saleh, yang setia, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang suci, itu yang bisa diperkenan. Jadi tempat Roh Kudus hadir untuk bekerja. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita akan berdoa, bersuka cita dan menanti, melihat, mengalami Tuhan dan hadirat dan jawaban-jawaban Tuhan untuk pekerjaan yang besar. MPK akan kerjakan pekerjaan besar di seluruh Indonesia, dan hari ini adalah waktu kebangunan itu, waktu kebangkitan itu. Tanpa doa tidak akan ada pekerjaan-pekerjaan besar terjadi di dunia di bidang pendidikan. Kita perlu memperlengkapi anak-anak dengan pengetahuan takut akan Tuhan. Tapi kuasa doa akan mengikat mereka tetap setia dalam jalan-jalan Tuhan. Dengan begitu ada hal-hal yang bisa dihasilkan dari belajar mereka, dari karya mereka. Ada satu kesaksian dari Billy Graham yang saya baca, ini almarhum. Dia bilang dalam kampanye penginjilan, dalam perjalanan kampanye penginjilan, ketika saya pergi, tim doa, kami berdoa. Memang ada orang-orang diberi karunia untuk berdoa syafaat. Kita memang tunjuk orang-orang untuk berdoa di sini. Tapi perlu pendoa. Orang-orang doa syafaat mungkin lutut mereka bisa lebih tebal. Ketika mereka berdoa, saya dipenuhi oleh Roh Kudus berulang-ulang. Makanya ketika saya berdiri memberitakan Injil, banyak jiwa menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bertobat. Banyak orang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Kita perlu tim doa, pendoa bisa Tuhan akan bangkitkan. Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah utus datang. Kita perlu membuka hati kita, dalam kita bersama kita, dalam hati dan hidup yang saleh, yang suci, yang setia pada perkataan kebenaran. Ia akan ada bersama. Saya rindu sekali ketika pekerjaan ini kita mulai dan ada persekutuan doa begini. Doa-doa saya adalah Tuhan ajarlah kami berdoa. Para pemimpin, kita sudah mulai ini sesuatu yang bagus sekali. Ini harus berjalan terus. Bukan karena sebulan sekali lalu hari-hari berikutnya tidak ada doa. Harus ada doa. Secara pribadi, dalam persekutuan kelompok kecil, bagi pimpinan kita bisa berkumpul setiap bulan seperti ini. Tapi kita perlu terus dorong badan pengurus yayasan di tiap-tiap tempat. Perlu ada tim doa, persekutuan doa. Guru-guru Kristen di sekolah-sekolah Kristen perlu ada persekutuan doa, tim doa. Anak-anak murid di sekolah-sekolah Kristen perlu ada tim doa, persekutuan doa. Dengan banyak orang berdoa dan berseru kepada Tuhan, kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib akan melakukan bagi hal-hal besar yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat dan bayangkan Tuhan sediakan. Hanya sampai hari ini kita belum berdoa. Karena itu mari kita meminta, Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah berfirman pada kami dalam waktu yang terbatas dan singkat ini. Pesan dari firman boleh tinggal di hati kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mau menyapa Engkau dalam relasi yang baik dan terus-menerus sebagai Bapa. Jangan ada roh yatim piatu yang mengikat kami dan menjauhkan kami dari persekutuan dengan Bapa. Engkau tidak meninggalkan kami
sebagai yatim piatu. Kami bersyukur Engkau ada. Perhatikan, dengarkan doa kami yang akan kami sampaikan padamu pada waktu temuan doa ini. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan Perantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk pemimpin bangsa dan negara dari pusat sampai daerah dan seterusnya. Ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sriani Patundungan STH. Yang kedua, pokok doa untuk kita doakan kesehatan dari semua pengurus MPK, baik di pusat sampai di seluruh wilayah di Indonesia dan seterusnya. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Amos Serai. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk kepala sekolah, guru, dan seluruh tenaga pendidikan dan seterusnya oleh Evangelis Yosef. Nanti di ayat di nomor 1 sampai 3 kita akan nyanyikan pujian indahnya saat berdoa. Kemudian doa yang keempat oleh Pendeta Alfred Monim, berdoa untuk pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPR dan seterusnya. Yang kelima, berdoa untuk pimpinan DPRP yang ada di Papua oleh Dr. Francina Yoteni. Kemudian berdoa untuk secara khusus untuk Yayasan Pendidikan Kristen yang ada di Halmahera, nanti oleh Pendeta Jeffrey Hindon. Dan yang terakhir doa berkat oleh Pendeta Herman Saud. Mari kita pujikan pujian indahnya saat berdoa, dan kepada hamba Tuhan yang akan berdoa kami berikan waktu. Indahnya saat berdoa menghadap takhta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan pada Ibu Pendeta kami berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten, baik di tingkat kota, agar mendapat hikmat daripada-Mu sendiri Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara kami dengan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk Menteri Pendidikan dan seluruh jajarannya, serta para kepala kantor pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, agar selalu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memperhatikan sekolah-sekolah yang dikelola oleh mereka, baik pemerintah maupun para swasta. Sehingga Tuhan, biarlah pendidikan Tuhan di Indonesia mendapat perhatian khusus dari mereka yang berwenang Tuhan. Sehingga baik secara khusus di Indonesia bagian timur, Tuhan kiranya
memimpin setiap para pemimpin yang mengelola pendidikan Kristen di negara ini, secara khusus di Indonesia bagian timur. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya hikmat daripadamu senantiasa turun di atas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami taruh ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, pada malam hari ini kami mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat bagi kepengurusan Majelis Pendidikan Kristen, baik yang berada di pusat maupun sampai ke wilayah-wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Kiranya semua yang dilakukan Tuhan mendapat hikmat dari Engkau untuk mengatur apa yang perlu dilakukan demi memajukan pendidikan yang berbasis Kristen, secara khusus di Indonesia bagian timur Tuhan. Agar setiap sekolah yang dikelola menjadi sekolah-sekolah yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin setiap pemimpin, baik pemimpin MPDK pusat maupun sampai kepada wilayah-wilayah, agar mereka dengan hikmat Tuhan mengelola dengan baik setiap pendidikan yang berbasis Kristen, agar nama-Mu dimuliakan bukan saja di Indonesia bagian timur, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan, agar nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar setiap pengurus mampu melakukan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus, kami minta kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur untuk banyak anak-anak-Mu yang boleh dididik di sekolah-sekolah ya Tuhan. Tuhan, kami secara khusus mendoakan para kepala sekolah yang memimpin jalannya pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia khususnya ya Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu, kiranya para kepala sekolah ini boleh menjadi pemimpin yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, yang membawa setiap orang-orang yang dipimpinnya untuk terus dekat kepadamu dan hanya bergantung kepadamu. Kami menyerahkan kiranya para kepala sekolah boleh memimpin sekolah dengan baik. Kami juga menyerahkan kepadamu untuk para guru ya Tuhan, yang berinteraksi secara langsung dengan para siswa. Kiranya Engkau tolong, Engkau buka hati mereka, sehingga panggilan menjadi guru, panggilan menjadi pendidik, itu adalah panggilan yang berasal dari Tuhan. Dan karena Engkau mengasihi anak-anak ya Tuhan, kasih-Mu pun boleh mengalir melalui para guru dan orang-orang yang ada di pendidikan ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kiranya terus mereka boleh mengenal Tuhan, boleh mengalami Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau itu boleh dikerjakan melalui tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang ada di dalam panggilan Tuhan, kiranya Tuhan menjaga kesehatan mereka. Mereka berjuang di tempat-tempat yang mungkin sulit ya Tuhan, bukan hanya secara fisik, tetapi ada tantangan-tantangan rohani yang harus mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu di dalam setiap pergumulan dengan keluarga mereka ya Tuhan, baik itu hal-hal yang bersifat materi, bersifat fisik ya Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan peliharakan setiap anak-anak yang Tuhan panggil. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami. Kami menyerahkan kiranya apa yang sudah kami naikkan ini ya Tuhan, hanya kami berharap kepadamu saja. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita dengarkan pujian. Bersama-sama kita nyanyikan kembali pujian Indahnya Saat Berdoa. Kemudian Pendeta Alfred Monim dari Sentani akan pimpin dalam doa melalui Zoom.
Kita pujikan. Indahnya saat yang teduh permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar sejak kulihat wajahku, yakin pada firman-Nya dan menyerah di dalam Ketika kami meneduhkan hati kami dalam doa, ketika kami memasuki sebuah sapaan dari kami kepadamu, kami menghayati betul bahwa keintiman dalam sapaan ini, Engkau pun bertakhta di sana dan kembali menyapa kami. Oleh karena itu, di hadapan hadirat Dikaulah kami bersekutu di dalam doa ini. Seraya kami menyadari bahwa sapaan-Mu yang begitu agung memanggil kami lewat doa, mencurahkan apa yang kami rindukan, terlebih bagi negeri dan bangsa ini. Di hadapan Dikaulah kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah bangsa kami, dalam pemerintahan, dalam rakyat, di semua sendi-sendi kehidupan kami, Engkau turut menjadi saksi abadi yang akan tak pernah terbantahkan. Oleh karena itu, di malam hari ini, kami ingin membawa pesta demokrasi, pesta rakyat, pesta sukacita, pesta kegembiraan, pesta kekeluargaan, yang boleh lahir dari hati kami bersama-sama, dari setiap generasi di negeri ini, untuk boleh dapat dengan bebas, dengan damai dan penuh sukacita, memberikan hak politiknya kepada orang yang dapat dipilih dan diyakininya sebagai pribadi yang dapat membawa kehendak Tuhan bagi negeri ini. Oleh karena itu kami berdoa untuk pemilihan presiden wakil presiden di tanggal 14 Februari, demikian juga DPR RI, DPRD, hingga di tingkat kabupaten. Kami menyatukan hati kami bersama di malam hari ini. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon kiranya kuasa penyertaan dan tuntunan daripada-Mu melingkupi seluruh lapisan masyarakat, dari yang terendah hingga pada yang tertinggi, dari strata sosial yang biasa saja sampai mereka yang berada pada jajaran sosial yang lebih baik. Kami berdoa kiranya Tuhan urapi, pimpin, sertai kami, sehingga bangsa yang Kau anugerahkan ini, dengan segala kekayaan keperbedaan yang kami miliki ini, kami boleh menghayati pesta rakyat kami ini, boleh kami wujudkan sebagai satu kebersamaan, sukacita, damai, dan di sanalah kami boleh menikmati kehendak-Mu yang agung bagi seluruh masyarakat di negeri dan bangsa ini. Syukur kepada Tuhan untuk pemimpin yang sedang memimpin kami dan seluruh persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kami percaya Tuhan sedang mengendalikannya. Inilah penyerahan kami ya Tuhan. Jauh dari sempurna. Kami landaskan demi Kristus Yesus Tuhan, kekasih jiwa kami yang terdalam, kami berdoa. Tuhan Maha Penyelenggara, pada saat ini kami mendoakan pimpinan DPR Papua bersama alat kelengkapan Dewan Bapemperda terkait dengan proteksi pendidikan di tanah Papua
berbasis otonomi khusus dalam penyusunan regulasi, perdasi, dan perdasus. Kami mohon hikmat Tuhan dan urapan-Mu bagi saudara-saudara ini, agar mereka dapat melahirkan peraturan-peraturan daerah yang kemudian menjadi saksi Tuhan, mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah, kesejahteraan bagi Papua dan bagi dunia ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, pimpinan DPR di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, agar mereka pun melahirkan peraturan-peraturan yang dapat berpihak pada pendidikan di negara ini. Kami mohon ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maha besar ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersatu hati dan berdoa bagi Yayasan Pendidikan Kristen GMIH yang ada di Halmahera, yang kini diperhadapkan dengan kondisi yang sungguh amat sulit karena kebijakan Bupati Halmahera Utara, dalam hal ini Pak Frans Maneri, yang mana ia mengangkat PNS dan sekolah-sekolah YPK diambil alih fungsinya. Karena itu Bapak, kami doakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Yayasan Pendidikan Kristen Tuhan hadirkan di sana juga adalah alat yang Tuhan pakai untuk membangun pendidikan, tapi juga generasi masa depan bangsa lewat Yayasan Pendidikan Kristen. Sebab kami juga sadar sungguh bahwa sebelum adanya sekolah pemerintah, sekolah yayasan pendidikan Kristen ini sudah ada, dan kehadiran mereka sungguh membawa dampak yang luar biasa. Karena itu pendidikan yang sementara digumuli lewat Yayasan Pendidikan Kristen yang ada di Halmahera, kami dukung ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pihak yayasan, pengelola, tapi juga bagaimana membangun kerjasama dengan pemerintah supaya pendidikan di sana boleh berjalan dengan baik. Kami doakan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan berperkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri doa ini dan nanti doa berkat oleh Pendeta Herman Saud. Saya jemput kita yang ada di tempat ini berdiri, kita nyanyikan satu kali lagi lagu indahnya saat berdoa, ayat 1 saja. Indahnya saat yang teduh menghadap pada Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga Mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Persekutuan doa telah selesai dan saya serahkan kepada Bapak Ibu pengurus MPK Pusat untuk menyampaikan pengumuman. Silakan. Terima kasih atas pelayanan yang telah dilakukan oleh MPK Tanah Papua pada sore hari ini. Kami pengurus Task Force Doa dan Konseling mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami ada pengumuman untuk ibadah satu hati dalam doa bulan April akan dipimpin oleh MPKW Jawa Barat dan akan diadakan pada tanggal 1 Mei 2023 hari Senin. Jadi untuk ibadah satu hati dalam doa akan selalu kami adakan setiap minggu pertama hari Senin. Kami juga memiliki pengumuman untuk majelis pembicara Pendeta Philip Andrew STH MPD dengan tema Peran Doa bagi Seorang Pemimpin. Senin 1 Mei 2023. Sekian ibadah satu hati dalam doa pada sore hari ini, pada malam hari untuk Indonesia bagian timur. Kami berterima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Seperti firman Tuhan pada hari ini, kiranya doa tidak berhenti pada saat hari ini saja, tetapi kita semua yang telah terpanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama berdoa, maka kita akan terus melanjutkan doa ini untuk MPKW Papua, untuk pendidikan di tanah Papua, dan untuk setiap pendidikan di setiap wilayah di Indonesia dan untuk seluruh Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Bu Shirley. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, ya, pada sore hari ini. Kita akan foto bersama. Mari Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya dan kita akan foto bersama. Bapak Ibu yang ada di gereja bisa di depan. Ya. Pak, silakan. Ya, apa orang berdiri saja Kak supaya terlihat. Ya. Silakan Pak. Sini. Siapa? Ayo, mari. Ibu. Lihat. Mari. Mari. Kamu saja. Apakah ada yang bisa foto dari atas? Kamu ambil foto siapa itu? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di bulan April. Salam dari Papua.
Bapak Ibu boleh keluar dari Zoom meeting. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih juga teman-teman dari IBI sudah bergabung. Terima kasih Kita masih berdoa lagi toh? Iya Pak. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak. Dengan kaki saja Terima kasih Pak Ikan dan Pak Kosti. Terima kasih Pak Yuki. Terima kasih Pak. dari MPK Lampung. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih sekali lagi tim Papua ya. Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati semuanya. Selamat sore. Oke, selamat malam juga sore teman-teman MPK ya. Tuhan berkatin. Selamat malam Pak Handi. Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam Pak Handi Oke. semua. Oke. Ya, Pak Tony.